Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sekarang sedang berada di Garut dan sesuai dengan janji saya akan coba untuk perjalanan bersama Gibran. Kita akan menuju ke Buffalo. Buffalo itu posisinya ada di Garut, di Bayangbong. Nah, sekarang saya lagi nunggu nih, Gibran belum datang. Janjinya sih ya tadi saya telepon sekitar 5 menit lagi. Mudah-mudahan lebih cepat datangnya ya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen, share untuk Feni Ramasutedi, oke? Nah, kita tunggu dulu nih, Gibrannya mana? Tuh kayaknya Gibran tuh. Bentar ya, saya lihat dulu ya. Gibran! Nah, sini. Apa kabar? Alhamdulillah ketemu lagi nih sama dia nih. Kita mau kemana? Ke Buffalo. Mau ke Buffalo, apa namanya? Buffalo Hills ya? Iya. Itu tempat kayak campingan dan pendakian gitu juga? Iya, banyak kerbau. Banyak kerbau? Jatuhnya gunung atau bukit? Bukit. Bukit ya? Tapi di sini disebutnya gunung. Oh, di sini sebutnya gunung. Tapi gimana sebelumnya udah pernah ke sana? Belum sih. Belum pernah ya? Oh, jadi makanya semangat banget ya. Nah, alhamdulillah kalau saya lihat Gibran sekarang keadaannya udah jauh lebih baik, udah lebih gendutan malah daripada waktu pertama kali saya ketemu Gibran. Sekarang better, jauh lebih baik. Semangat dong ya, sehat ya. Nanti kita bercerita-cerita di sana ya. Oke, sahabat Feni Ramasutedi, ikuti terus langkah kami. Tunggu. Kamu rencananya mau ngajak siapa? Kiva. Kiva? Iya. Oh iya ya. Tunggu deh, kita tunggu dulu deh, oke. Tunggu, sahabat. Ini sebentar lagi Kiva itu adalah sahabatnya Gibran yang kemarin ikut perjalanan ke Gunung Guntur. Dan katanya hari ini juga Kiva mau datang juga. Udah di jalan ya? Tuh. Itu dia tuh. Sini. Nah. Sini. Nah, ini dia. Kiva ini sahabatnya Gibran yang waktu ikut ke Gunung Guntur ya? Iya, ikut. Udah sehat sekarang keadaannya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita sekarang pergi kemana? Ke Buffalo? Ke Buffalo. Bareng bertiga ya? Ya, Main-main. main-main di sana ya. Tapi situ berbeda sama Gunung Guntur ya? Iya. Cuma hanya kayak berbukit. Aman ya? Oke. Oke, sahabat Feni Ramasutedi. Oke, ikuti terus jejak langkah kami. Come on. Yuk. Doain kami ya. Perjalanan menuju ke mana Gibran? Buffalo. Ya, alhamdulillah cuaca baik. Jadi insya Allah perjalanan kita bismillah. Dari segi cuaca juga baik dan insya Allah lancar ya. Halo. Alhamdulillah aku udah sampai di kakinya Buffalo Hills. Nanti kita akan menuju jalan ke sana ya, kurang lebihnya untuk perjalanan itu 1,5 jam. Tadi kan saya bersama dengan siapa yuk? Dengan Gibran kan? Oke ya, saya panggil sekarang ya. Gibran, ayo sini. Nah, ini yang menemani saya dalam perjalanan. Kita akan menuju ke Buffalo Hills. Di Buffalo itu ada tempat apa sih, Gibran? Ada kerbau. Kerbau ya? Rumputnya hijau-hijau. Hijau-hijau kayak Iya, gitu ya? hijau-hijau. Dia bukit atau gunung sih jatuhnya? Ya, disebutnya di sini gunung. Kalau di Garut itu gunung ya? Perjalanannya lumayan jauh juga. Iya. Jadi posnya di sini ya? Iya. Posnya di sini, nanti kita menuju ke atas jalan kaki, kurang lebihnya 1,5 jam. Motor. Apa? Motor. Naik motor? Itu motor. Mana? Oh ya, gitu. Nah ini banyak juga yang teman-teman kita baru turun dari Buffalo Hills. Tuh. Dari rombongan mana, A? Hah? Oh iya. Nginep di sana? Nginep ya. Berapa hari? Semalam ya. Kalau kita
sepertinya nggak nginep ya. TikTok. TikTok aja ya, oke? Ikuti terus perjalanan saya bersama Gibran. Let's go. Saya udah di pundaknya Gibran. Tak dulu lagi sholat Mang Karman. Tuh. Lumayan. Gibran tuh gitu tuh, dia mah nggak sabar tuh. Tuh lihat. Tuh Gibran mah nggak sabar. Tak dulu Gibran. Tuh, kayak kiprat tuh. Mang Karman tuh guys, pendamping saya tuh paling nggak bisa ninggalin sholat. Jadi walaupun di tengah keadaan seperti ini, perjalanan kita menuju bukit atau Gunung Buffalo ini, pasti dia akan melakukan sholat. Ya mangga Bapak. Nah ini pejuang-pejuang kita lagi baru turun. Ibu-ibu hebat tuh. Masih jauh nggak Bu Pak? Jauh, Neng. Masih ya? Setengah jam dulu. Setengah jam dulu ya? Sampai ke Bukit Buffalo? Iya. Iya. Ini Bapak turun udah selesai? Jalanan ulah anu ieu Neng, ulah lurus belok. Belok kanan, Pak. Iya. Oh, Anu ka kanan, ulah lurus ka tong nya mau serang jalan. oh kalau kelurus tuh belok pas di mana ke kanannya? Pasti itu aya jalan cagak, aya jalan tungtung nya. Heeh. Anu ka dieu, ka dieu nya. Terakhir we. Oh terakhir ada potokan? Tonggo ka dieu. Tekeng yang lempeng ka dieu Kang. Oh ya. Kalau Lempeng tempat apa Pak? Mau serang seueur jalan, kali itu ka lulus ka gunung. Oh gitu. Mohon ari belok mah dari lempeng we. Ke kanan ya. Atur nuhun ya Pak. Neng ke mana Neng? Dari Bogor. Oh, Iya Bapak mau turun sih kalau nggak dampingin saya. bulan. Kalau nggak dampingin saya jalan. Kumaha? Kalau Bapak nggak mau turun, dampingin saya ke sana. Oh, dijajab. Didampingin sama Bapak bisa. Capek tuh? Hah? Mangga. Alhamdulillah ketemu di tengah jalan. Saya didampingi oleh warga setempat. Kebetulan si Bapak emang petani di sini. Jadi kita diiring jalannya. Karena sejujurnya untuk mencapai lokasi saya Gibran Kifah belum paham. Tapi insya Allah ya, kalau kita niat baik, insya Allah ketemu dengan yang baik. Ya, kita harus yakin itu. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ibu, hebat bener ih. Kuat. Maksudnya Iya. iya, Neng, sing jaga. Iya, Umi. Ini jaga. Amin nuhun. Lumayan. Tapi udaranya tuh enak banget, sejuk deh. Nggak panas. Tadi sempat sedikit panas, cuman paling sekitar 7 menit. Setelah itu adem lagi udaranya. Ini mungkin keunikan Buffalo begitu ya. Nanti kita tanya Bapak ya, sejarah dari Gunung Buffalo, apa tahu apa enggak. Bapak jalannya cepat. Sejarah nama Neng. Tiga. Dengan Bapak siapa tadi? Pak Bobon. Pak Bobon. Nah, sejarahnya gimana? Sejarah nama Tegal Muning panganggonan itu Neng. Tegal Muning. Oh, jadi Mohon. kerbau. Banyak kerbau ya, Pak. Mohon. Di sini tuh ada petilasan tuh. Petilasan. Petilasan di sini. Di Makam. Sekaruhun. Oh, enggak ada. Nggak ada ya. Tapi ini emang sebenarnya gunung atau bukit, Bah? Sama bukit kepungkurna tilas kebon. Gitu. Lah salah mah dugi tadi kan anu mah di kebonan sabelah Neng. Anu mah janten ieu we kali itu tuh Buffalo sabelah. Tegal panjang kawan Pak. Wah, tengah panjang mah tong palai bandak-bandakeun. Hutan mati we eta. Hah? Hutan mati. Sama. Oh, tang mati we eta mah wah gamlung ja.
Jauh. Tapi seueur sok ka ditu oge. Lamun video mah kana kategal panjang di Bipalo kana 3 jaman deui mah. Oh gitu. 3 Jadi jam. 3 jam ya, Pak. Jadi kalau Bupalo sendiri tuh memang Tegal Muning ya tempat Muhun. gitu ya. Pangangonan asal mah. Dulu nak Muhun. pengangonan ya kerbau. Muning asal mah. Terus we jadi rame dugi ka ayeuna gitu Oh. Neng. Tapi peternakan bukan jatuhnya? Kerbonya? Oh, muning pribadi. Oh, muning pribadi. Muhun. Oh. Pribadi. Tapi nggak dipotong. Cuman bajak doang, membajak sawah atau gimana? Teu da, pribadi we lamun atuh nu periogeun diical kudu gaduhna bebas. Oh, gitu. Muhun. Nah, sekarang ke atas masih jauh nggak, Pak? Bulan? Masih jauh nggak? Jadi Bupalo. Papa kieu mah sajam meuling ge. Sajam. Naik motor mah? Sajam di. Jam. Saneng kumaha ieu kepenakna ieu di gunung itu kumaha? Ini hilang dia di Gunung Guntur. Bulan apa? Bulan kemarin. Bulan kemarin. Baru September baru hilang. Seminggu hilang ya? Seminggu hilang. Sama Tiusar dicari nggak ketemu. Tapi dia ngalamin goib. Oh. Ngalamin misterinya. Jadi dia ngerasain siang aja ya? Gibran? Ngerasainnya siang aja? Iya. Ngerasainnya siang aja, Pak. Gitu. Hilang, benar-benar hilang. Berangkat sama si Kiva. Nah, sekarang coba untuk berangkat lagi ke Bupalo. Sekarang mah udah agak mendingan nih, Bah. Tapi ini mah aman ini mah Neng. Ya. Neng supaya di dieu aya Neng supaya ulah masak bangsa daging ayam ulah buah babakaran. Nggak boleh. Ulah we lagi. Oh, jadi nggak boleh sih pantangan bakar daging ayam, Bah. Kenapa, Pak? Aya wae gitu. Aya wae. Panten kapungkur oge bangsa mimiti ngawitan. Kemarin. Apa tenana Neng diacak-acak. Keur aya jalmian Gitu. Babi, ku babi. Nuhun. Oh, diajak aja. Da ieu sana ka bararejil kawas nama kaanggo seung ieu jadi ka Seungit lah. Seungit. Ngaliwir. Oh, gitu. Karunya kayak gitu ya, Bah. Nuhun. Oh, jadi hanya bakaran ayam berarti nggak boleh ya? Ento lilian tidinya mah wios. Boleh babakaran itu ulah. Maya lauk mah kitu nya nyang masak. Itu jadi masalah ngan eta we sarupa unggul. Pernah ada kejadian ya, Bah, berarti? Tenan we mun eta ge nuju. Enak neng di ai diburak-barik. Dibolak-balik itu tadi apa? Diacak-acak. Diacak-acak. Nuhun. Disuruk kituan. Diacak-acak sama siapa? Nah, dia nggak kelihatan lah. Ku babi. Oh, gitu diacak-acak itu ya, Pak ya? Nuhun. Gitu. Berarti jangan ya. Tapi kalau bakar ikan boleh, Bah? Ah wios moal naon. Apa-apa saja jangan ayam ya. Nuhun. Daging sapi. Sapi boleh sapi. Tena naon? Oh, asal jangan ayam tuh. Sahabat FRS dengan asal jangan ayam, nggak boleh ya kalau di bakar-bakaran di Gunung Bupalo ini nih. Iya. Pamali. Nih kalau bilang seperti itu. Hari neng mun kersaan angkat tadi titik tebih. Apa? Jauh-jauh ke sini. Ini nemenin Gibran. Karunya kan kemarin kan sempat hilang. Saya dari Bogor, kalau Gibran mah dari Garut. Kemarin hilang kan atau di Gunung Guntur itu ya saya ketemu yang waktu pertama kali. Masih belum keadaannya masih belum gini, Bah. Belum masih apa? Ya masih karunya lah, masih shock. Fisiknya juga belum sehat. Nah, sekarang ini ngibur Gibran ceritanya, pengen kangen dia pengen ke alam lagi. Emang nih anaknya dasarnya anak alam. Kalau ke alam tuh seneng banget. Ya obatnya gitu ya. Ya, obat rindu ya. Kenapa Gibran seneng banget di alam? Ya, senang. Kenapa? Karena alam apa? Melambangkan kejujuran ya. Ya. Kayak yang merasa bebas, lepas pikiran ya, Ban ya. Iya. Gitu. Jadi dia demen nih, Bah. Pengen aja seminggu hilang. Rame Bah beritanya teh. Mau terus lagi, Jan? Yuk. Ayo, Mas. Ikutin. Bade angkat deui neng. Yuk.
Sahabat Beni Rama Sutedi, akhirnya saya nyampe juga ke puncak Buffalo. Sahabat bisa lihat di belakang kita, itu kelihatan pemandangan Garut, kota Garut. Gibran udah duluan, ya malum lah dari segi umur kan, saya sama Gibran udah beda. Jadi ya dengan sampai di puncak aja ya udah sangat bersyukur banget, dan alhamdulillah dapat udara yang sangat-sangat nikmat. Terima kasih ya Allah. Yuk kita terusin ya, nanti kita ngobrol sama Gibran di atas ya. Yuk. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersama Gibran sudah sampai di puncak, apa namanya Gibran? Buffalo Hills ya. Iya. Ya, perjalanan kita tadi kurang lebihnya berapa jam ya? Dari bawah? 2 jam ada. 2 jam ya, Iya, dari yang pos 1 itu ya? Iya. Iya 2 jam, dan memang saya nggak nyangka ini kalau dibilang orang Garut teh bukit ya, Iya. bukit. Tapi memang ya sangat tinggi sih kalau ukuran saya, nggak tahu kalau ukuran Gibran ya yang biasa naik gunung ya, dengan perjalanan yang berbatuan, terus kita melewati sawah-sawah, memang itu adalah tanaman dari penduduk setempat. Nah, yang Bunda mau tanya sama Gibran, yang Gibran rasakan tuh gimana setelah sampai di sini? Enak lah Bun, pikiran kosong, enak. Tenang ya? Iya tenang. Iya. Tapi emang Gibran memang itu sih kelihatan banget anak alam. Tadi Bunda ngeliat di sepanjang jalan kamu tuh kalau di alam tuh kayak Gibran tuh lepas banget itu. Senang. Kayaknya tuh ketemu dengan alamnya, ketemu dengan ya emang udah passionnya. Emang Gibran tuh udah di alam semesta gitu loh, di alam raya. Jadi pas saya ngelihat menyaksikan sendiri tuh Gibran tuh luar biasa. Kayak apa ya, kayak pulang gitu kalau ke alam gitu ya, rasanya gitu ya. Nah, kan dari pertemuan yang pertama kita itu kan Gibran masih belum terlalu fit ya, karena baru kejadian yang di Gunung Guntur itu. Nah, Bunda lihat sekarang Gibran alhamdulillah nih udah agak gemukan badannya, udah agak ya udah lebih baik, jauh banget lebih baik. Nah, sekarang sepanjang kamu jalan ini yang kamu rasakan apa? Antara kamu mengenang masa-masa kamu di Gunung Guntur nggak ketika perjalanan di sini? Iya, mengenang. Gimana Banyak. tuh? Ya, Tadi kok cepet banget jalannya loh ini loh. Kamu waktu di Gunung Guntur juga gitu? iya. Hah? Iya. Oh juga kayak gitu jalannya? Cepet kayak Enggak gitu? sih, kalau di Guntur kan rame-rame ya. Hah? Sambil nungguin temen gitu. Oh gitu. Nah, sahabat FRS, mohon maaf kalau ada suara masuk karena memang kita ini di alam bebas, dan ada pengunjung juga, teman-teman yang ingin berkemah di sini. Jadi kita mohon maaf ya bila ada suara-suara yang masuk. Nah, Gibran, sekarang tadi Gibran bilang, Bunda di sini kok Gibran merasakan ada suasana yang aneh. Yang Gibran rasakan tuh yang di mana? Titik mana? Titik depan dari sana. Sana. Yang di pohon itu ya? Iya. Yang di pohon itu tuh sahabat FRS. Yang dirasakan energinya positif atau negatif? Positif. Positif ya. Kalau Bunda, yang Bunda rasakan yang di bawah tadi itu dekat sungai itu, Ya itu juga sih. itu galak, itu dalamnya itu Dalam banget. ya. Nih kalau yang Gibran lihat tuh di sana, itu kalau Bunda lihat ya, Bunda lihat dan Bunda rasakan di situ tuh ada kerajaan. Kok diperlambat gitu. Di pertigaan ini kan kayak 3 nih. Itu adalah sebuah kerajaan yang Bunda lihat di situ. Jadi kalau bisa untuk para pendaki ya jangan ke situ. Ya, yang Bunda lihat di sini. Juga tadi kita lihat ya memang di sini banyak sekali anjing ya. Satu anjing yang saya lihat sama Gibran itu, saya bilang Gibran kasih makan anjing itu, karena kita lihat itu bukan anjing biasa gitu ya. Ya kan logikanya anjing masih dikasih roti mau. Iya. Hah? Iya kan? Iya. Harusnya sih ayamnya. Ayam ya, Tulang. tulang-tulangan. Ini anjing dikasih roti mau loh. Anjing gunung loh, anjing bukit loh. Karena saya ngerasain Gibran, saya bilang sama Gibran ya kan Bunda bilang gitu ya. Gibran itu bukan anjing biasa. Jadi coba tolong disapa gitu kan. Akhirnya dia nyamperin kamu ya. Mau makan roti dari Gibran kan? Iya, nggak apa-apa. Jadi kita sedekah kepada binatang juga. Itulah hal yang baik, karena kan mereka juga berzikir kepada Tuhan, shalawat juga gitu kan. Jadi kalau kita bersedekah dengan binatang juga jangan dianggap itu binatang, karena suatu saat dia juga bisa menjadi persaksian kepada Allah gitu ya, bahwa dia pernah ngasih makan saya gitu. Nah, oke, sahabat FRS,
Gibran masih di sini, dan kalau saya lihat emang waktu saya pertama kali ketemu Gibran itu masih banyak banget yang nempel di Gibran, banyak sekali. Tapi kalau saya sekarang lihat udah agak berkurang, tapi masih ada yang nempel sama Gibran. Tapi saya bilang tapi ini baik, cuman ngejaga aja. Memang dasarnya kan Gibran ini memang dapat kelebihan dari Allah, dapat karunia dari Allah, dan semoga ini menjadi kasih sayang Allah dan bekal buat Gibran ke depan, dipergunakan baik-baik ya. Cuman saya di sini bingung pas saya megang badan Gibran tuh ya. Di sininya Gibran tuh, di belakang sini Gibran itu Sayap. kayak sayap, kayak ada sayap. Lengkukan di sini nih ya bannya. Saya tanya nih, Gibran kenapa ini sakitnya? Karena kayak gimana sih kalau kita megang burung? Kayak sayap gitu, kayak malaikat gitu tuh, sayap-sayap gitu. Nah ini Gibran tuh ada di sini jendol begitu. Bukan belikat ya, kalau belikat kan saya tahu beda. Maka saya tanya ini apa kok gitu kan, ini kok jendol tuh. Ini ada lagi tuh. Nah itu. Nah kalau yang Bunda rasa nih Gibran ya, Gibran kan katanya pernah dikasih Pisau. waktu di Gunung Guntur tuh pernah dikasih apa? Makan, terus dikasih ya benda ya? Iya. Benda apa? Keris. Kamu terima? Ya diterimanya itu nggak langsung barang, jadi langsung ke Raga Gibran. Ya betul. Saya bilang sama Gibran ada suatu benda yang dikasih ke kamu, tapi bukan kamu pegang begini, tapi udah masuk udah menyatu dengan dirinya Gibran. Itu yang Bunda Jadi rasa. dia itu Gibran nggak nerima, dia suruh ini nerima aja. Terus jaga-jaga Gibran langsung ambil aja. Oh gitu. Iya. Kakek ya? Iya. Kakek sebab yang putih itu ya? Tapi sih kayak kata Uyut yang nolong Gibran, itu raja yang hartanya banyak di Gunung Guntur. Iya, benar. Jadi ada eyang di Gunung Guntur itu, ada suatu memang penjaga di Gunung Guntur, eyang di sana ya. Beliau itulah justru yang jaga Gibran, yang sayang sama Gibran, sehingga akhirnya alhamdulillah Gibran bisa juga berkumpul dengan kita semua lagi. Dan ada yang dititipin di Gibran tapi bukan berupa begini, tapi masuk ke dalam diri Gibran, menyatu, udah selaras gitu kan. Jadi lah gini, kata jaga-jaga jaga-jaga juga itu pingsan. Jaga-jaga Gibran pingsan. Jadi dia sama Gibran pingsan, tapi bangun lagi dia pingsan. Jadi yang Gibran makan tuh dari ibu-ibu itu makan. Ya kok nggak lapar 6 hari? Kata dia, ya nggak apa-apa, itu baik katanya. Dia ngasih makan untuk kamu di sini, bisa di sini bertahan. Oh begitu. Ya. Nah itu dia, alhamdulillah lah. Jadi dia itu jadi memasak di kerajaan itulah. Pemasaknya dia. Iya. Jadi dia pulang itu ngelewat dulu Gibran tuh. Dia lihat bawah, dia ngasih satu. Ya dia nggak makan. Oh gitu. Iya. Jadi kayak juru masak di sana ya. Iya. Punten. Jadi gini, kan Bunda pernah, kalau nggak salah Gibran pernah cerita tuh, tapi kita nggak sempat masukin ke dalam kamera, bahwa emang benar ada yang mau nikahin Gibran. Iya. Nah itu gimana ceritanya? Coba ya, agak keras dikit suaranya, coba. Gimana? Ya jadi, ya itu ratu itu menangis, nggak ada pasangannya. Dia udah kaya, udah punya harta banyak. Dia mau nikah sama siapa? Di situ kan cewek semua. Terus ada yang bilang, itu ada cowok di Curug. Di mana? Dia langsung datang ya, pakai kuda. Warna? Putih. Terus? Di mana sih? Itu di bawah. Dia langsung ke bawah. Terus Gibran dimasukin ke dalam kuda. Gibran udah didangdanin, udah diapain, ya. Terus Gibran baca Al-Fatihah, Gibran langsung keluar lagi di itu. Oh gitu. Iya. Emang cantik kamu lihat? Iya. Cantik Gibran. Iya. Ya jadi kalau yang nggak kelihatan mukanya itu sih pemasak, kakek-kakek. Udah itu doang. Itu doang ya. Nah satu itu dia mau nikahin Gibran, karena di situ banyak kan mayoritas perempuan semua berarti. Nah saat mau nikahin Gibran itu berarti sosok itu udah memang suka juga sama Gibran. Enggak sih, baru ketemu sekali, iya. Baru ketemu sekali. Dia langsung bawa Gibran. Oh gitu. Kalau boleh Gibran kasih tahu pakaiannya seperti apa sih ya?
Sosoknya itu seperti apa, pakaian Sunda atau pakaian Kebaya. kebaya? lama, yang udah lama. Oh, jadi pakai kebaya lama seperti itu ya. Nah, saat itu ketika Gibran dia ingin nikah sama Gibran, ada rasa menolak. Itu gimana ceritanya? Susah bicara tuh. Hah? Susah bicara. Susah bicaranya. Jadi gimana? Susah bicara. Ya, Gibran bicara di hati. Saya tidak mau. Terus saya baca Al-Fatihah, saya langsung keluar. Oh, gitu. Tapi untungnya makhluk itu bersedia ya? Iya. Bahwa istilahnya Gibran dilamar dia nolak, si makhluk itu untungnya bersedia ya? Nah, terus apa lagi yang dirasa tuh? Yang siluman itu gimana tuh? Siluman itu sih Maaf ya, sahabat FRS, karena ini dia ada bicara. angin. Pas dia lagi naik gitu ya ke pohon-pohon. Udah ambil pisang. Dia nggak langsung lempar, dia ke bawah dulu. Udah gede. Nama kamu siapa? Gibran. Kenapa di sini? Nggak tahu, saya ada di sini. Oh, terus dia, kamu harus baca Al-Fatihah, surat Anas lah gitu. Ya harus sholat juga. Iya siap. Dia langsung pergi. Ya besok kamu pasti bakal ketemu. Oh gitu. Iya. Nah, sosoknya seperti apa itu? Ya itu sih siluman monyet itu. Oh, siluman monyet Iya. itu. Berarti dia bisa berubah ya, jadi berarti dia bisa menyerupai juga sebagai kayak manusia ya? Apa memang dia saat ngebicara sama Gibran berbentuk monyet? Hah? Apa dia atau bicara sama Gibran berbentuk monyet? Iya itu monyet. Terus dia berubah. Dia udah mati di situ. Tapi udah lama matinya. Oh ya. Jadi gitu. Atau mungkin moksa hilang gitu seperti itu ya? Tapi nggak hilang dia. Udah lama di Gunung Guntur. Oh, penunggunya ya berarti ya udah Iya. lama ya. Oke, baiklah. Nah, jadi Bunda masih masih ada kelanjutan nggak kisah yang dinikahin Gibran mau dinikahin itu gimana tuh? Ya Gibran dibawa lagi. Dibawa gimana? Dibawa lagi ratu itu datang lagi. Ini dijempilin sini aja, dijempilin sini. Bentar ya, sahabat ya. Ya. Nah. Ya. Angin udah mulai ya, karena kita memang di posisinya paling atas, jadi ya anginnya memang ya lumayan terasa ya. Nah, gimana tadi ceritanya? Ini saya lagi bertenda loh sama Gibran di sini. Ya, Kita lagi kemah gitu. Gimana, Bran? ya dia datang lagi sama prajuritnya. Gimana? Bawa tuh dia. Saya langsung ditangkap. Ditangkap? Iya. Nah, terus? Itu prajuritnya perempuan semua? Enggak, ada laki-laki. Oh, itu gimana? Ditangkapnya gimana? Tangkap langsung Gibran dibawa. Oh, Terus Gibran, kalau kamu nggak mau, saya bunuh. oh gitu? Iya. Terus? Terus siluman monyet itu datang lagi, nyelamatin Gibran. Nyamatin Gibran? Iya. Oh, jadi dia selalu nolongin Gibran? Iya. Jadi dia pertama kali dia ada di situ kan kayak sehari Gibran mah. Dia selalu kok ada pisang satu dia udah ada. Jadi dia cerita ke Gibran, kok ada pisang mulu sih, kamu bolak-balik? Enggak, dia disembunyiin. Gitu. Mungkin nggak sih ya, Bunda kok agak sedikit tebak, mungkin nggak sih dia tuh adalah kayak jelmaan Hanoman, warnanya abu-abu putih, monyetnya putih, Iya. putih apa warna apa tuh? Udah putih doang. Putih aja. Iya. Iya, Bunda kok ngerasa apa mungkin dia tuh jelmaan Hanoman? Nggak ada yang mungkin terjadi kan? Karena baik sekali sama Gibran. Jadi waktu ditangkap sama yang pasukan dari si ratu itu, Dia yang bawa prajurit. dia bawa prajurit. Iya. Dia langsung serang tuh kerajaan itu. Banyak Gibran. Iya. Nah, pasukannya itu berwujud manusia atau makhluk-makhluk seperti apa? Ya setengah manusia setengah monyet. Gitu. Oh, gitu. Jadi kayak Hanoman berarti kan, Hanoman kan kayak gitu kan ya. Nah, sekarang yang Gibran rasain kan, Gibran berarti udah menolak si ratu itu ya. Iya. Nah, yang sekarang selain ini Gibran rasain, masih nggak suka dimimpiin atau ngerasa dia dateng? Enggak sih. Ntar Bu. Iya, bentar ya. Ya begitulah sahabat FRS, karena memang nah udah
Ini saya lagi explore nih sama Gibran nih. Emang janji saya, memang kan Gibran ngajak kita, Bun kita ke Buffalo yuk, bilang gitu kan. Oh boleh kita berkemah di sana. Dan saya juga memang pengen merasakan bagaimana sih Gibran itu kalau berada di alam. Wah luar biasa ini anak, dia sangat pencinta alam banget. Kayak ngerasa tuh kalau ketemu alam tuh kayak, ya ini rumah saya gitu ya, rasanya kayak gitu. Dan ya alam tuh memang melambangkan kejujuran sih ya, suatu hal yang apa adanya gitu ya. Jadi itulah Gibran tuh bisa merasakan di lingkungan yang seperti itu. Oke, kita kembali lagi kepada yang si Ratu itu. Hah? Ada mana? Duh, Gibran ngeliat? Iya. Apa yang Gibran lihat? itu tuh, masa nggak tahu? Apa sih? Itu tuh. Astagfirullahaladzim. Iya. Dah Bun, dah. Sini. Tuh. Bunda Gibran melihat sesuatu di sana dan memang itu luar biasa ya, bikin deg-degannya. Gede ya Bran? Ya. Ya di situ ya. Nah kalau pemirsa lihat itu tadi anjing tuh, anjing itu tuh bisa kalau bisa dilihat, bisa di shoot. Ini selalu ngedampingin kita dari pertama kita datang sampai sekarang. Dan sekarang dia ada di samping saya situ. Ntar. Jadi saya duluan ya? Hah. Dia ada. Sini. Hah? Dari saya duluan, dia ada di depan. Iya. Jadi dia, Kip sini, itu anjingnya nungguin. Nah. Terus Gibran keprok-keprok lihat dulu. Kayaknya, ayo aja, ayo. Dia bilang gitu katanya. Itu kan yang dari tadi kayak ngedampingin Gibran jalan kan? Iya. Nah, jadi pas kita jalan tadi tuh ya, sahabat FRS. Tadi tuh Gibran itu naik ke bukit, takut. Ya, kata jaga-jaga, nggak apa-apa dia nunjukin jalan. Gibran nggak tahu. Iya, jadi anjing ini memang selalu ngedampingin kita terus gitu loh. Dan sekarang dia coba nungguin di sini. Jadi pas saya lagi sama Gibran lagi wawancara seperti ini, ngobrol berbincang di sini, ya dia duduk di situ gitu loh. Ini jadi anjing ini yang tadi saya bilang Gibran itu anjing bukan anjing biasa, Kameranya. gitu Kameranya, lihat. Tuh. Bisa di shoot nggak ya nanti ya? Ya, dari sekarang tuh mumpung dia lagi depan situ tuh. Tuh, hai. Tuh. Coba lihat deh, kasih lihat dulu tuh. Nah. Coba lihat terus Bun. Bun, lihat terus. Iya makanya, ntar kita harus nggak disuruh pulang. Gibran mau hujan, mau angin. Dia ngasih tahu itu kok Gibran. Mau hujan gede, hujan. Jadi memang bukit Buffalo Hills ini memang bukit yang menurut saya sangat eksotik ya. Walaupun dia terlihat seperti ini gitu ya, tapi dia ada banyak misteri di dalamnya. Makanya saya bilang di ujung sana itu tuh mungkin bisa di shoot ya. Di ujung sana itu ada kerajaan yang saya lihat, dan kebetulan Gibran juga melihat di sana tuh besar sekali kerajaan itu. Makanya saya bilang hati-hati untuk para pendaki, jangan sampai ke kawasan sana, nanti susah keluarnya. Itu. Kamu lihat apa lagi? Itu apa wujudnya apa? Tuh. Itu Iya. apa yang Gibran lihat? Itu rajanya keluar ya. Itu. Berbentuk apa? Itu Hah? ya nggak tahu sih, kejauhan. Itu Mang Karman juga nunjuk itu. Iya. Tuh. Jadi memang di situ, itu kerajaannya itu di situ. Ya, sahabat FRS. Dan memang mungkin kita di sini tidak akan lama karena sepertinya kalau misalnya cuaca damai kita akan coba untuk berkemah di sini. Tapi kalau seandainya saya lihat cuacanya tidak baik, kita akan turun karena sepertinya beliau ini mau menandakan akan turunnya hujan. Baik, tapi beliau baik, memang perawakannya memang sedikit menyeramkan, cuman memang ya baik lah itu insya Allah. Karena ini ada ininya, ini anjing ini, makanya saya bilang dari bawah anjing ini udah jaga Gibran, tiba-tiba dia ngintip gitu. Tuh ngapain anjing ngumpet-ngumpet kayak gitu ya? Iya. Tuh jadi nurut banget tuh sama Kifan juga. Tuh jatuh tuh. Ya jadi oke, gimana? Kita lanjut lagi cerita yang pernikahan itu. Iya. Nah, Bunda mau tanya, kalau seandainya kamu terima pernikahan itu dari yang Ratu, Dia godain Gibran. Dia udah ngasih hartanya. Oh iya, Dia dari gudang tuh hartanya banyak. harta? Hartanya apa, berupa apa? Yang kuno-kuno, duit kuno, emas. Emas semua. Iya.
Oh, jadi Gibran udah diuji ya, udah dicoba ya gitu, dikasih harta-harta kayak gitu ya? Harus mau lah Gibran. Udah gitu-gitu. Terus? Ya, Gibran tetap nggak mau. Nggak mau? Iya. Sekarang kalau Bunda bertanya, kalau Gibran udah dipegang gini. Oh, jadi udah itu sama prajuritnya? Iya. Cantik Gibran? Iya cantik. Cantik? Segan nona Belanda. Kayak nona Belanda katanya, cantik atuh. Tapi memang Gibran itu sadar ya bahwa wah ini udah berbeda ya istilahnya, masih diberikan kesadaran. Sekarang pertanyaan Bunda, kalau seandainya jaga Gibran itu bangun, iya. Gimana? Dia ulah ngumpulin dulu tenaga dia. Dia bangun, terus Gibran pingsan lagi, dia ngamuk. Oh, dia ngamuk? Iya. Oh. Dia diacak-acak tuh kerajaan itu. Kerajaan itu acak-acak sama yang jaga Gibran itu. Jadi luas, nggak ada satupun. Tembok udah hancur. Oh, dicak-acak seperti itu? Iya, dia jadi kalau dia lagi ada yang gangguin apa, Gibran harus jangan lihat. Gibran jangan lihat gitu ya? Iya, jangan lihat. Nah, kalau menurut Gibran, kalau seandainya Gibran menerima, berarti Gibran dikasih semua itu dong yang Gibran lihat? Iya. Jadi itu ada yang sampai dari Bandung. 5 jaga-jaga nyariin Gibran. Dari saudara, dari Aldi, dia udah masuk ya, baru 2. 3 lagi udah keliling Gunung Guntur belum ketemu. Ya dia berdua aja ngelawan Si itu ya, iya. gitu. Oh. Ya jadi genderuwo banyak tuh. Banyak ya, makhluk-makhluk kayak gitu ya, istilahnya makhluk-makhluk yang menyeramkan lah, yang seperti itu ya. Jadi ini memang cerita ini ketika pertama kali saya bertemu Gibran belum mau kupas semua. Karena kan memang keadaan Gibran juga belum stabil ya. Belum ya, namanya kondisi baru hangat-hangatnya bagaimana turun dari Gunung Guntur ya, hilang berapa minggu atau seminggu ya? Ya, mau seminggu ya. Jadi wajar aja. Nah, kalau sekarang ini Gibran udah bisa fasih untuk menceritakan semua gimana keadaannya di sana sampai dia tuh mau dijadikan suami dari penunggu ratu di sana ya. Cantik lagi, dan Gibran dikasih harta di sana berupa seperti emas atau logam-logam lama kuno seperti itu, tapi Gibran nggak mau karena ya Gibran sendiri di dalam dirinya memang ada yang jaga. Jadi yang di dalam diri Gibran itu marah ya, Bran? Iya. Gitu. Nah, waktu lagi diacak-acak gitu kan, nama yang di dalam Gibran itu si Ratu nggak marah? Ya dia juga ngelawan sih. Ngelawan? Iya, dia ngelawan. Genderuwo memang ngelawan. Ya dia terus ngelawan kayak begitu. Siluman monyet datang bawa pasukannya. Dia baru tahu tuh. Ya dia nggak tahu kan ada jaga-jaga di tubuh Gibran. Dia salah berantem sama jaga-jaga Gibran. Terus dia malik. Ini siapa lu? Ini gue mau bantuin Gibran. Ini gue yang jaga-jaganya. Oh iya, sorry. Oh gitu, bahasanya seperti itulah istilahnya ya. Ya sih nggak tahu ya bahasanya gitu, tapi dia jadi tubuh Gibran ya di dalam mimpi waktu malam tuh itu mimpinya itu malam. Oh jadi kamu pas setelah pulang itu sempat dimimpiin? Mimpi itu ketika kamu masih di sana atau bagaimana? Lagi di rumah Bunda tuh. Oh lagi di rumah Bunda itu, iya. Terus gimana? Ya bahasanya langsung ke bahasa Indonesia ini ke Gibran lagi di dalam mimpi. Ya, gak tahu sih, dia langsung bicara, ngeliatin lagi berantemnya. Oh gitu. Oh iya. Tapi memang kalau saya lihat memang yang jagain Gibran tuh memang baik sih. Kalau Bunda lihat ya Gibran ya, memang dia hanya menjaga Gibran aja. Memang dia diutus untuk menjaga Gibran aja. Ya kita nggak tahu ya Allah alam ada apa. Tapi yang pasti ya, beliau itu baik. Nah ada lagi nggak ceritanya selain itu? Yang Gibran ingat, yang belum Gibran ceritain? Enggak sih. Enggak, itu aja. Iya. Berarti yang ini yang udah terkupas ya, bahwa Gibran ingin dinikahi. Cie, Gibran jadi pengantin. Sini. Tuh. Ini anjingnya nih. Sini, sayang. Tuh, dia kacian tuh. Sini. Berat ya? Iya, tuh. Ya. Ya, pemirsa. Tuh nih dia nih. Hei, sayang. Tuh sama Kifan tuh.
Tuh ya. Ada rotinya lagi nggak? Habis ya rotinya ya. Tuh, ini dia nih tadi ngikutin mulu nih, sahabat FRS yang dari bawah ngikutin kita sampai atas terus. Gibran naik bukit dulu tuh. Iya, Gibran naik bukit ditemenin sama dia kan. Tadi kan saya jaraknya agak jauh karena Gibran cepet banget jalannya kan. Ya wajar lah, Gibran masih muda, saya udah usia istilahnya seperti itu. Ya ini yang nemenin dia nih. Nah, kan lucu ya logikanya. Ini jadi dikasih roti dia mau loh ini. Intonasi dia. Oh, intonasi ya? Iya itu. Ini nih baik sekali nih. Nyari Ya, kalau kita pikir secara logika masih ada kayak gini-gini ada di bukit ya gitu. Tapi lucu sekali. Itu jadi nurut tuh sama Kifan. Kalau ada kalung-kalungin. Nah, kalau yang Kifan Kakinya itu. kalau yang Kifan rasa misalnya, kenapa? oh itu bun, lihat kakinya berdarah. Iya. Cuma dari tadi nggak kayak yang minta nasi. Oh cuma, gitu, nggak tadi ada nasi kita. cuma sedikit Oh, aja. yang Kifan rasa apa? Kalau Kifan rasa di Buffalo? Nggak ada cuma baik-baik aja sih dingin ke Kipa mah alhamdulillah. Enak ya, Kifan Enak rasain ke Kipa. seperti ini ya. Semua yang ada di sini ya bukannya apa ya, yang ngerasa ke Kipa ya alhamdulillah baik. Nih, tuh gimana? Kifan ceritain gimana yang Kifan rasain? Yang Kipa rasain sih cuma ya di sini baik-baik aja gitu. Ini anjing juga nih ke Kipa nurut dari tadi diem dia. Nggak ngapain-ngapain, nggak gigit, nggak apa gitu. Iya tuh temenin kita tuh. Cuma dari tadi kayak yang minta nasi soalnya dari Kita tadi nggak ada sih ya. cuma apa ya cari bungkus nasi dari tadi juga tadi ada nasi cuma sedikit dimakan tadi juga. Dia mau masuk frame tuh. Mau viral katanya Mau bun. viral ya? Iya mau ya, viral ya. tuh katanya Ya. anjing ini nih. Sembuh ya nanti ya. Sian. Kalau Sembuh lihat ya kalau lihat anjing ini di Gunung Buffalo lah kasih makan lah kasihan Iya, tuh. kasih ya kalau ada yang lihat tuh dia. Baik kok. Baik dia, sian. Oke. Baiklah. Sahabat FRS Feni Ramasutedi ya. Cukup sekian dulu video saya hari ini. Saya ekspor bersama bersama Gibran, bersama Kifa. Ini adalah Kifa adalah sahabat Gibran ketika berangkat ke Gunung Guntur yang tadinya dinyatakan yang hilang tuh Kifa. Salah ya. Salah paham. Nama Kipa, alamat Kipa cuman foto-foto. Foto Gibran. Nah, itulah karena itu mereka kalau saya sih berdoa mudah-mudahan mereka bisa bersahabat sampai nanti panjang gitu ya, saling mendukung, saling support. Intinya melebihi dari rasa saudara sendiri gitu ya. Waktu pertama kali lihat bunda sih mau lihat susah. Kenapa? Ya susah. Mau ngeliat bunda susah, kayak ada yang iya gitu. Mau ngeliat bunda? Iya, nggak mau ngeliat bunda tuh. Nggak mau lihat bunda? Iya, kayak berat di punggung, ini berat. Iya, terus sekarang gimana ngeliat bunda? Bisa. Bisa? Iya. Iya. Apa yang dirasain sekarang udah deket sama bunda, udah ngeliat sama bunda, apa yang Enak dirasain? sih. Hah? Ya nyaman. Nyaman ya, Iya. alhamdulillah tuh ya. Karena memang bunda tuh aslinya kalau sama anak-anak kecil tuh penyayang gitu kan. Jadi ya alhamdulillah kalau rasa kasihnya itu bisa nyampe ke kalian. Makanya bunda bilang nih sama Gibran sama Kifa, kok kalau kalian deket rumah gitu ya, sama Bogor di mama bunda bareng, wah udah bunda ajak jalan terus. Tapi kita tunggu acara explore selanjutnya bersama Gibran dan Kifa ya. Kita akan explore di daerah Bogor ya. Siap ya. Pas kita liburan, pas kamu liburan sekolah, bunda undang untuk main ke rumah. Nanti kita explore di Bogor tuh banyak sekali. Kamu belum pernah ke Gunung Salak? Ke Salaki. Bunda belum ke Salak? Udah. Kalau makan salad mau udah. Iya. Ke Gunung Pancar? Ke Gunung Gede sih pernah. Oh, kayak Gunung Pancar? Belum. Ya, nanti kita ke situ ya. Kita explore bersama Gibran dan Kifa bersama Feni Ramasutedi. Oke. Kita minta maaf kalau kita ada salah. Video ini akan kita tutup dulu karena kita melihat cuaca semakin Kirimin ibu. gelap ya. Kirimin videonya. Ya, oke. Pasti. Oh ya, Gibran itu sekarang udah punya channel YouTube. Namanya apa? Gibran Adventure. Gibran Adventure. Jadi untuk sahabat-sahabat FRS tolong dibantu like, subscribe dan komennya ada di situ. Langsung bisa bicara dengan Gibran, langsung bisa diskusi dengan Gibran, bersahabat dengan Gibran. Waktu itu ada yang pernah nanya sama saya, Bunda Gibran punya Facebook nggak? Gibran punya IG nggak? Nah sekarang Gibran punya YouTube. Jadi kalian bisa langsung komunikasi dengan Gibran ya. Dukung terus channel Gibran. Nanti juga saya ada di situ di explore selanjutnya. Kalau kamu punya YouTube nggak? Punya bu. Apa? Ayo. Zul_Kifa. Apa? Zul_Kifa. Zul_Kifa. Ya itu YouTube-nya. IG punya nggak IG? Sama. Apa? Kenalin. Kalau IG sama. Nih. Zul_Kifa. Nih IG-nya sebutin. Kalau IG sama sih Gibran Zul_Kifa nanya sama ya. YouTube sama. Kalau Facebook itu Kifa Nawan.
Nah, Kipa apa kalau bahasa ini Indonesia? juga sama, ini agak-agak ajaib juga ya. Ini ajaib gitu ya, unik. Ya alhamdulillah mujizat. Mereka masih muda tapi Titipan. memang mereka dapat titipan dari Allah. Saya ngerasain seperti itu dan maka saya titip pesan saya cuma kalau buat dekat sama Allah terusin, tapi kalau buat jauh sama Allah jangan, buat jauh sama Allah sama Rasul jangan. Gibran ada IG nggak? Apa? Gibran _ Pigar. TikTok? Nggak ada. Oh gitu. Suka nonton doang. Oh suka nonton doang. Oke. Jangan lupa di follow ya untuk IG untuk sahabat-sahabat kita dan IG saya Feni Rama Sutedi sama dengan YouTube-nya Feni Rama Sutedi. Oke sahabat FRS, sampai ketemu lagi dengan explore kita selanjutnya. Sampurasun, assalamualaikum, Sampurasun. salam sehat.